Ya, nah inilah pemirsa yang akan menjadi topik pembahasan kita ya. Topik utama kita pada segmen ini, masyarakat masih khawatir nanti bagaimana harus berkurban di tengah wabah PMK. Idul Adha sudah tidak lama lagi. Apa aja sih yang disahkan untuk kurban? Langsung Ki, kita bahas Ki. Langsung kita akan bahas hal ini karena sudah mengeluarkan fatwa nih MUI. Kita sudah bersama dengan Sekjen MUI, Pak Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Bapak mungkin boleh dijelaskan ini fatwa sudah dikeluarkan oleh MUI ya, nomor 32 tahun 2022. Ini seperti apa? Masyarakat ingin tahu detailnya. Baik, terima kasih para pemirsa. Pada kesempatan yang sangat berharga ini saya ingin menjelaskan secara umum ada dua hal ya. Pertama tentu tentang kurban sendiri. Nah, sebelum saya masuk ke soal PMK. Kurban ini sangat dikenal dalam Islam sebagai syiar dan hukumnya sunat muakkad yang dianjurkan dari mulai Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, satu imam di antara Maliki yang sampai pada tingkat mewajibkan bagi yang sanggup. Tetapi pada imam lain itu sangat menganjurkan karena hewan kurban ini memang merupakan syariat sekaligus syiar yang bagi umat Islam sepanjang sejarah yang mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Sebab di dalam Quran juga tegas mengatakan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Nah di tengah penggalan itu sholat dan berkurban lah. Jadi berkurban itu merupakan syariat yang diutamakan atau dianjurkan. Dalam konteks ini tentu kurban yang seperti apa? Nah itu pertanyaannya. Kurban yang sehat, yang mendekati kesempurnaan, kuat, intinya tidak penyakitan. Nah agar kurban itu bisa kita deteksi dini, early warning system, tentu deteksi dini ini penting bagi para ahli. Nah karena itu menyikapi penyembelihan hewan kurban ini saya ingin mengajak secara proporsional dan profesional. Nah, proporsional itu artinya jangan terlalu khawatir. Ya kan? Khawatir boleh, tapi jangan terlalu. Nah, itu. Nah, Pak, tapi definisi konkret dari sehat ini seperti apa? Karena begini, sehat kan bisa saja misalnya terkena wabah PMK tapi gejalanya ringan atau bagaimana sebetulnya? Ya. Jadi ada 4 hal ya dalam Fatwa 32 itu 2022. Pertama yang dimaksud sehat itu secara klinis itu para ahli hewan, ahli dokter hewan tentu melihat si hewan ini sehat, penampilannya bagus, makannya dia betul-betul doyan, ya kan? Nah kemudian tidak ada gejala klinis clear bahwa dia betul-betul sehat. Tentu para ahli yang saya katakan secara profesional, tentu ahlinya harus kita minta untuk melihat. Nah yang kedua, kalau dia sakit dalam ciri khas yang masih ringan. Apa itu ringan tuh misalnya kukunya mulai melepuh, mulai air liur, tapi makannya masih kuat, masih kekeh gitu ya, tegar gitu ya. Secara fisiknya. Fisik gitu masih kuat. Ya? Jadi memang tingkat imunitas hewan ini kan macam-macam. Ya seperti kita lah menghadapi COVID kan, ada yang tingkat imunitasnya tinggi sekali. Ya. Ini beda konteksnya hewan. Beda konteksnya gitu ya. Nah karena itu kalau masih kelihatan masih gejala-gejala sah dikurbankan. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga, kalau dia dalam kondisi sakit, ya sakit parah itu lesu, tidak mau makan, udah keleleran gitu ya, ya pokoknya sudah kelihatan nggak semangat gitu. Nah ini cepat-cepat disembelih aja, jangan dijadikan kurban. Sebab kalau enggak nanti mati dengan sendirinya, tidak boleh dimakan, haram. Gitu ya. Dan yang keempat, ya. Kalau dia bisa disembuhkan dengan segala macam ahli kedokteran hewan, kemudian dia sembuh di saat hari tasyrik, ya kan? Kemudian disembelih, sah dikurbankan. Berarti poinnya tadi kalau gejalanya ringan sebenarnya Pak, boleh disembelih untuk menjadi hewan kurban. Kita akan pantau dulu Pak. Baik. Ini dari Rumah Pemotongan Hewan Cakung Jakarta Timur sudah ada rekan kami Hijul Akbar yang akan melaporkan untuk Anda pemirsa. Silakan Hijul dengan laporan Anda bagaimana situasi di sana dan juga persiapan-persiapan mungkin yang dilakukan jelang nanti Idul Adha 10 Juli 2022. Hijul.
Ya, selamat pagi pemirsa, dan saat ini kami berada di tempat penjualan hewan kurban yang berada di Cakung, Jakarta Timur. Tepatnya namanya ini Beli Sapi. Ini berbeda dengan beberapa tempat penjualan hewan kurban lainnya di mana memang seperti tulisan di belakang saya ini ada ruang karantinanya. Ini jadi sapi-sapi yang baru datang dari, ini kan semuanya ras Bali, jadi semua sapi-sapi yang datang ini akan dikarantina terlebih dahulu sebelum nantinya dijual kepada masyarakat. Dan untuk mengetahui ini sebenarnya bagaimana mekanismenya pengawasan bagi sapi-sapi yang akan dijual, kami sudah bersama dengan owner Beli Sapi, ini Bapak Andi. Halo, selamat pagi Pak Andi. Pagi Mas. Pak Andi, mungkin bisa dijelaskan pada pemirsa TV One, ini untuk mekanisme penjualan sapi di Beli Sapi ini seperti apa sih? Ya, jadi sapi-sapi yang datang dari Bali itu kita langsung karantina dulu Mas, gitu sampai 14 hari. Nah, kita pisahkan dari yang lain. Nanti kalau sudah selesai masa karantina, baru kita campur dengan sapi-sapi yang sudah lama datang ke sini. Jadi memang untuk mekanisme protokol kesehatannya ini ditentukan dari mana Pak? Dari penjualan sendiri atau memang sudah diatur dari pemerintah, dari dinas KPKP Mas. Ini untuk anjurannya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi pertama memang ketika kita menerima sapi-sapi dari luar daerah, itu harus ada tempat karantina ya. Kemudian kita sediakan ruang isolasi juga untuk yang suspek, yang mungkin sakit atau nggak mau makan gitu. Nanti kita pisahkan. Oh, jadi ada tempat isolasi juga Pak. Ini sejauh ini ada nggak sapi-sapi yang masuk ke ruang isolasi karena sakit nih Pak? Ada Mas. Ya, mungkin ada yang kram kayak gitu ya. Kemudian kan butuh penyesuaian waktu untuk mereka menyesuaikan di lapangan itu ya. Pola makan di sananya berbeda dengan kita gitu. Itu ada yang kadang nafsu makannya berkurang, kita pindahin ke tempat-tempat sana gitu. Kalau yang terpapar PMK Pak, ini sejauh ini apakah sudah ada sapi yang terindikasi tersebut? Kalau di kita alhamdulillah sih belum ada ya Mas ya, alhamdulillah nih, karena kita datangkan sapinya itu kan dari Bali yang kemarin-kemarin itu masih bebas PMK gitu. Saya dengar sih hari ini sekarang sudah mulai ke Bali ya, tapi kalau kemarin-kemarin pas kita datangkan itu masih daerah bebas PMK, jadi aman sih alhamdulillah gitu ya. Lalu nih Pak, kalau nantinya ditemukan yang PMK ini, antisipasi yang dilakukan apa nih Pak? Langkah pertama itu harus dipisahkan Mas, jadi dipisahkan ke tempat yang ruang isolasi namanya ya tadi ya, diisolasi agar dia tidak tercampur, karena penularan PMK ini kan sangat cepat sekali ya gitu. Jadi dia biar misah sendiri, kemudian kita rawat secara khusus, dikasih obat-obatan, minuman, kemudian pakannya juga kita perhatikan gitu ya. Jadi nanti ketika sudah sembuh, nah baru kita kumpulkan lagi ke teman-teman yang lain gitu. Ini untuk mungkin ada perawatan khusus Pak bagi para ini sapi-sapinya yang akan dijual, mungkin yang sapi yang sehat, apakah nanti ada dimonitoring terus seperti itu Pak? Betul. Jadi kita harian Mas, kita bikin checklist ya, ini nomor sekian sapinya apa nih keluhannya gitu ya. Kalau misalkan ada yang kram nih, kita pindahkan dulu gitu ya. Kalau ada yang nggak nafsu makan, kita pindahkan dulu gitu Mas. Jadi dan kita perawatan pun langsung dari Bali ini Mas, yang mereka sudah biasa merawat sapi-sapi ras Bali ini secara langsung dan day to day di Bali gitu. Kita datangkan langsung ke sini. Baik, terima kasih Pak Andi atas keterangannya. Ya pemirsa, itu tadi untuk mekanisme sapi-sapi yang dijual di Beli Sapi. Jadi semuanya dikarantina terlebih dahulu untuk sebelum dijual pada masyarakat. Kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih banyak Hijul Akbar atas laporan Anda langsung. Tadi sudah disampaikan ada berbagai macam etape atau mekanisme ya pemeriksaan untuk hewan ternak. Ini menjelang Hari Raya Idul Adha, tapi menjadi pertanyaan juga nanti akan saya tanyakan ke Pak Amir Syah ya, bahwa apakah kemudian ada jangka waktu untuk penyembelihan di tengah wabah PMK? Nah, itu yang akan kita bahas lebih lengkap ya nanti ya. Usai jeda, kami kembali sesaat lagi.